Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Shalom. Perkenalkan, saya Besedija Wesley, mahasiswa Manajemen Produksi Media, Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pentingnya melestarikan budaya-budaya Indonesia. Tentunya kita tahu bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang sangat berlimpah, baik sumber daya alam maupun kebudayaannya. Dalam negara kita ini, jika kita mau menghitungnya, maka akan terdapat ratusan suku yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda, baik itu dari segi pakaian adatnya, bahasanya, tariannya, senjatanya, dan masih banyak aspek lainnya. Yang jelas, saking banyaknya kebudayaan yang ada di Indonesia, tentu kita tidak bisa menghitungnya dengan jari. Namun, dapatkah kita menyebutkan budaya apa saja itu? Jangankan menyebutkan ratusan, ketika menyebutkan belasan saja mungkin kita akan terdiam sejenak untuk berpikir. Benar-benar ironis, bukan? Kita disebut sebagai warga negara Indonesia, tapi mengapa kita tidak mengerti jati diri bangsa kita? Kalau menyebutkan saja tidak bisa, apalagi mempertahankannya. Kita sebagai generasi penerus bangsa, mau dibawa kemana negeri Indonesia jika kita tidak dapat mempertahankan kekayaan budaya Indonesia? Dalam sebuah survei terbaru, nampaknya telah banyak juga kebudayaan kita yang terancam punah. Bahkan, ada beberapa budaya kita yang sudah punah. Tentunya ini sangat memprihatinkan. Dan bila ini terus dibiarkan, bukan hal yang tidak mungkin semua kebudayaan asli milik bangsa kita akan menghilang digantikan oleh kebudayaan-kebudayaan asing. Apalagi di zaman ini, di era globalisasi ini, banyak budaya-budaya yang masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah budaya barat, yang dimana budaya barat ini sangatlah mudah masuk ke Indonesia. Budaya ini tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. Kita selaku generasi penerus bangsa cenderung lebih menyukai budaya barat ini dibandingkan budaya asli Indonesia. Karena kita berpikir bahwa budaya Indonesia adalah budaya yang kuno dan budaya yang tertinggal. Sehingga kita merasa lebih pede dan lebih keren jika meniru budaya barat. Hal kurang mencintai budaya Indonesia seperti ini yang memicu kasus-kasus besar seperti masalah pengklaiman budaya Indonesia oleh negara tetangga. Dari kasus itu, tentu saja membuat kita geram akan negara tetangga yang seenaknya saja mengklaim budaya asli kita, seperti tari reog Ponorogo, wayang kulit, lagu Rasa Sayange, tari pendet, dan masih banyak lagi. Hal seperti ini merupakan tamparan keras bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi kita sebagai penerus bangsa Indonesia. Namun dalam kasus seperti ini tidak serta-merta merupakan kesalahan mutlak negara tetangga dalam mengklaim budaya Indonesia. Namun harus ditekankan bahwa kita sebagai rakyat Indonesia harus sadar juga akan kesalahan kita, karena kita kurang peduli dengan budaya Indonesia. Meski budaya awalnya dikenal sebagai kekayaan zaman yang tidak akan pernah habis dikekang oleh zaman, namun nampaknya hal itu tidak berlaku lagi untuk zaman sekarang. Karena sepertinya sekarang ini seringkali menemukan kebudayaan yang dulunya sangat populer, semakin hari mulai terkikis dan mulai tak nampak lagi. Sehingga memang untuk mencegah hal tersebut mulai merembet ke budaya-budaya lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus selalu menjaga dan melestarikan budaya-budaya Indonesia, mulai dari mencintai budaya lokal yang ada. Karena jika bukan generasi kita, lalu siapa lagi yang akan peduli akan keberlangsungan budaya kita? Sekali lagi, kita sebagai generasi muda harus selalu mencintai budaya bangsa kita sendiri dibandingkan dengan kebudayaan dari negara lain. Sekian dari penyampaian saya. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat serta dapat memotivasi kita semua. Dan juga semoga kita semakin mengerti
pentingnya menjaga kelestarian budaya-budaya Indonesia. Terima kasih.